Jadi ini gambar wajah Yesus ya. Bukti-bukti yang diajukan menunjukkan asal-usul neurologis dari penglihatan ekstatis Paulus. Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Ini iman. Jadi patung dan foto Yesus itu ya khayalan. Gambar Yesus itu imajinasi. Gambar sesungguhnya itu seperti ini. Richard Nevy, seniman ahli medis dokter lulusan University of Manchester yang memimpin penelitian ini selama 2 dekade, telah berhasil merekonstruksi puluhan wajah terkenal mulai dari Philip II dari Makedonia hingga ayah dari Alexander Agung, Raja Midas Phrygia. Nah, Nevy dan timnya kemudian menggunakan computerized tomografi untuk membuat irisan sinar X dari sebuah tengkorak. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang kompleks tentang struktur wajah, otot, dan kulit. Dengan teknologi ini, para ilmuwan mampu membangun gambaran yang 3 dimensi rekonstruksi wajah Yesus. Ini gambar wajah Yesus Kristus yang diyakini oleh para ilmuwan. Mana wajahnya? Ini guys, ini nih, ya, ini wajahnya, katanya gitu, ya. Katanya begitu. Oke, paham ya? Paham dong. Nah, begitu ya. Mana lagi nih untuk menurunkannya? Nah, jadi ini gambar wajah Yesus ya. Jadi kalian lihat dong. Makanya aku bilang aja ini gambar ini tuh imajinasi. Makanya itu di situ lengkap, ada halusinasinya, ada hayalannya, ada dongengnya, lengkap sudah. Lengkap. Makanya hayalan saja. Kenapa ada ajaran hayalan? Karena yang membawa ajaran ini adalah orang yang penyakitnya apa? Penyakit epilepsi. Apa penyakitnya? Penyakit epilepsi. Tuh, epilepsi adalah penyakit yang membuat orang berpotensi jadi halusinasi. Dan ternyata yang epilepsi ini siapa? Ternyata yang epilepsi adalah Paulus, ya. Paulus ternyata epilepsi. Menurut apa? Menurut scientific, ya. Bukti-bukti yang diajukan menunjukkan asal-usul neurologis dari penglihatan ekstatis Paulus. Kondisi fisik Paulus pada saat pertobatannya dibahas dan dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman ekstatis ini. Diduga bahwa keduanya merupakan manifestasi dari epilepsi lobus temporal. Nama epilepsinya? Lobus temporal, ya. Ini ya, epilepsi. Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Nah, jadi ternyata ini yang epilepsi itu Paulus. Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Ini menurut apa? Menurut National Library of Medicine, ya. Seperti itu. Oke, ya, kita naikin yang lainnya. Di bawah sudah ada Bang Ben, itu kita naikin dulu. Oh, Bang Ben. Baru nanti aku cuman butuh pertama itu biar sendiri dulu ya. Assalamualaikum Bang Ben ya. Sorry Bang Ben, aku tuh memang 30 menitan di awal itu ya, aman-aman. Ini cuma support aja kok, backup aja. Siap aman ya. Oke teman-teman, jadi kita bisa menunjukkan ketika mereka menuduh ajaran Islam itu hayalan, ternyata ajarannya halusinasi. Ketika mereka menuduh ajaran kita hayalan, ajarannya dongeng. Ketika mereka menuduh ajaran kita ajaran hayalan, ternyata ajarannya imajinasi gitu. Foto Tuhannya imajinasi gitu. Seperti itu. Bang Ben ya, silakan, ada yang menyampaikan, silakan. Iya, dikit aja ya. Jadi benar kalau dikatakan bahwasanya simptom atau gejala yang kita baca ya, mulai dari KPR 9 sampai 2 Korintus itu memang secara medis itu memang mengarahnya ke epilepsi. Karena epilepsi itu ada 2 ya, epilepsi secara umum, epilepsi secara parsial tadi yang sudah disebutkan oleh Uniriva, epilepsi lobus temporal dan epilepsi lobus mesial gitu. Kalau Paulus ini antara epilepsi lobus temporal dan epilepsi umum, karena emang di situ kalau kita lihat di 9 mulai dari nomor 3 sampai ke bawah itu dia mengalami kejang grand mal. Jadi salah satu simptomnya itu yaitu, jadi dia terlihat melihat sebuah cahaya, terus dia akan kehilangan kesadaran. Nah di situ dia mulai halusinasi. Itu fix, makanya itu kalau teman-teman pernah baca di di daerah Britania, Irlandia kuno,
penyakit epilepsi itu disebut dengan Santo Paul disease. Kalau teman-teman yang pernah belajar medis pasti paham ini. Jadi ada Santo Paul disease, penyakit Santo Paulus. Itu julukan untuk penyakit epilepsi. Karena memang dari simptomnya atau gejalanya itu fix itu epilepsi. Termasuk jadi orang dulu itu kalau mengidap epilepsi itu dianggap kerasukan setan atau kerasukan iblis. Nah, ini bisa kita lihat di 2 Korintus 12 nomor 7. Nanti Uni bisa bacakan di situ. Paulus menganggap dia itu dirasuki iblis. Padahal sebenarnya ini epilepsi kalau dalam dunia medis sekarang. Terus kalau tentang Jesus fiktif ya, itu memang banyak dari saya punya jurnalnya, saya punya karya ilmiahnya itu. Ya, Yesus fiktif itu saya punya jurnalnya itu. Ya, karena memang bukti arkeologi sejarah juga tidak ada yang mendukung. Meskipun ada klaim satu-satunya tentang salib Jesus, ternyata setelah diteliti ternyata bohong, itu abad 13. Penipuan juga ujung-ujungnya. Termasuk klaim bahwasanya Flavius Josephus menuliskan tentang dia dan Tacitus menuliskan tentang dia. Mungkin teman-teman kalau yang pernah punya bukunya The Antiquities of the Jews, silakan. Saya ada, tapi saya nggak pernah nemu itu. Makanya beberapa scholar mengatakan secara empiris Jesus ini nggak bisa dibuktikan keberadaannya, alias fiktif. Itu dulu prolognya Uni. Lanjut. Dan bahkan karya ilmiah tentang Yesus mitisis ini itu dirilis di jurnal ini, nih jurnal Sola Gracia, ya. Jurnal Sola Gracia, jurnal teologi biblikal dan taktika ini aku download nih ya, nih ini dia, ditulis oleh Stefanus Kristianto. Bahkan di sini memang diakui ada kelompok-kelompok yang meyakini bahwa Yesus itu fiktif atau mitos, dan bahkan yang mengatakan itu bukan orang sembarangan. Rata-rata mereka adalah profesor rata-rata. Ada namanya George Albert Wells yang dia adalah seorang tokoh ya. Di sini profesor emeritus ya, George Albert Wells. Kemudian ada yang namanya itu Tom Harpur. Tom Harpur ini juga teolog teolog yang dia menjadi profesor juga di bidang perjanjian baru. Jadi bukan orang sembarangan, dan dia tuh di Universitas Toronto. Kemudian lanjut, bukan orang sembarangan, namanya Richard Carrier. Richard Carrier ini bukan cuma sekedar penulis, tapi dia juga adalah seorang yang bergelar PhD kalau nggak salah. Nih mana ya? Mana dia? Dia ada seorang pembicara yang memiliki gelar PhD, itu PhD gelarnya. Jadi bukan orang-orang sembarangan yang bilang Yesus itu mitos. Robert McNair Price, dan diantaranya tuh ada orang Kristen rata-rata ya. Di tokoh terakhir yang perlu disebut ialah Robert M. Price. Dia profesor kritik Alkitab ya. Jadi yang bilang Yesus itu mitos itu bukan orang sembarangan. Yang bilang Nabi Muhammad fiktif kan orang sembarangan, bukan orang-orang yang akademis. Yang bilang cakra botak sama oten-oten koplak, orang-orang yang nggak ngerti tentang beda fakta dan juga mitos gitu. Nah, itu perbedaan agama Islam dengan Kristen tuh di situ. Ketika umat Islam itu kalau bicara bukan tuduhan, kalau mereka tuh rata-rata tuduhan semua. Nah, jadi bicara tentang ajaran khayalan adalah ajaran yang datang dari orang yang tidak jelas. Pertanyaannya, Paulus tuh jelas nggak? Tidak jelas. Siapa nama Bapak Paulus? Nggak tahu. Jadi ada korelasi antara ajaran khayalan dengan bisa kita buktikan Nabi Muhammad secara arkeolog itu ada. Itu terkorelasi gitu. Nah, jadi saudara-saudara Kristen, apa yang kami ajarkan di sini ini bukan penyesatan atau kebencian, tapi membuka cakrawala berpikir atas ide dari Manulang tadi yang mengajak kita membahas tentang ajaran khayalan, ajaran dongeng, ajaran imajinasi. Nah, ketiga-tiganya ada di tubuh Kristen. Ajaran khayalan atau ajaran halusinasi itu diduga dilakukan oleh Paulus waktu dia mengaku bertemu dengan Yesus, dengan ada kontradiksi dalam pernyataannya, dan juga dengan ada indikator bahwa ada dalam sebuah situs mengatakan bahwa penyakit Paulus itu adalah epilepsi. Nah, yang kedua, ada di dalam ajarannya Kristen itu dongeng, di mana lagi-lagi Paulus mengajarkan dongeng dalam tafsir ND yang sudah sering kali saya tunjukkan. Yang ketiga adalah imajinasi. Jadi patung Yesus, gambar Yesus yang kalian lihat selama ini itu adalah hasil imajinasi. Maka lengkap sudah
Di dalam agama kalian itu ada imajinasinya, ada dongengnya, ada hayalannya. Seperti itu. Kalau sudah ada dongeng, hayalan, dan imajinasinya, pertanyaannya yang benernya yang mana, Om? Bisa nggak tunjukin sama saya yang benernya yang mana di antara seluruh sepanjang ajaran agama kalian itu yang bener yang mana dong? Ya kalau kita seluruhnya Al-Quran itu ajaran yang benar, tidak ada satupun ayat yang dianggap oleh para ahli menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ajaran yang hayalan. Karena ajaran Islam itu muncul dari orang yang tidak pernah berbohong. Seperti itu, ya. Nah, terus yang memimpin kalian kok orang mati lah. Tuhanmu aja pernah mati loh, ama Seven. Tuhanmu saja pernah mati. Kalau Nabi Muhammad meninggal, apa salahnya? Kan dia orang. Kau menerima Tuhan pernah mati, tapi kau mengkritisi Nabi yang sudah meninggal. Sementara Abraham yang adalah Nabi, Musa yang adalah Nabi, Daud yang adalah Nabi juga meninggal, nggak pernah bangkit. Otakmu kemana, Masa Fan? Kau adalah orang yang mengklaim Tuhan kau mati. Oke, silakan tunjukkan Tuhanmu hidup. Saya minta bukti Tuhanmu pernah hidup. Tunjukkan kepada saya bukti kalau Tuhanmu bangkit kembali. Silakan bukti ya. Tunjukkan bukti dan siapa orang yang melihatnya. Habis itu baru kami akui kalau Tuhanmu pernah bangkit. Pertama, buktinya apa? Kedua, yang dilihat siapa Tuhanmu bangkit itu siapa yang lihat? Itu ya. Kalau umat Islam itu jelas. Klaim itu, kalau kami ngeklaim, kami wajib buktikan. Contoh, saya katakan Al-Quran adalah kalam ilahi. Saya wajib buktikan. Menggunakan pendekatan apa? Rasional, critical thinking, tekstual, kontekstual gitu. Lah kalian bilang Nabi kami meninggal, apa masalahnya? Yahudi juga nabi-nabinya udah pada meninggal. Lah memangnya Tuhan kau memang ada bukti kalau dia hidup? Coba tunjukin. Pertama, siapa yang benar-benar pernah melihat Yesus setelah dia katanya bangkit? Siapa? Oh, Thomas. Tunjukkan kepada saya yang melihat Thomas melihat Yesus siapa? Siapa nama orangnya? Tunjukin data dong. Kalau cuma ngaku-ngaku, saya juga bisa ngaku-ngaku pernah ketemu sama Tuhan kalian di kamar, gitu ya. Dan bisa nggak kalian buktikan kalau orang yang mengaku-ngaku punya kekuasaan di surga dan di bumi setelah mati itu Yesus asli? Bisa nggak? Karena setahu saya Yesus itu mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang memperingatkan berkali-kali akan muncul yang namanya nabi palsu yang ngaku-ngaku dia, gitu. Kalau diskusi itu kita pakai argumen lah, argumennya yang ilmiah lah. Argumen kok belepotan, semak leak gitu ya. Nah jadi gitu teman-teman. Nah mungkin saja gara-gara ajaran-ajaran seperti inilah banyak orang meninggalkan Kristen di Eropa. Sampai-sampai Mel Atok mengakui bahwa di Eropa bukan lagi pusat kekristenan. Kenapa? Orang di Eropa ada banyak yang ninggalin Kristen gitu. Ya kata pendeta Mel Atok. Seperti itu.